habis bangun tidur, makan, tidur, Patrick, lucu banget dah. bangun lagi, makan. Tawa lu, kemarin nangis. Kenapa lu? Ini gua habis lagi nonton nih. Nonton apaan? Patrick nonton SpongeBob kan lo? Tahu. Lucu banget anjir lo. Kayak ini ya. Kayak siapa? Nih. Oh, Patrick Kluivert. Welcome to Indonesia. Wah, kita baru dapat kabar baru nih bang. Iya. Kabar baru tentang pelatih baru. Iya. Wah. Gimana? Lu deh, tanggapan lu gimana? Kalau gua ya? Setelah kemarin tiba-tiba Ya. kan sebelumnya tuh Pak Erick Thohir ngomongin kalau misalkan bakal diumumin itu tanggal 12. Iya. Tapi out of the blue tiba-tiba kemarin tanggal 8 PSSI ngerilis satu video perkenalan kalau misalkan Justin Kluivert resmi menjadi pelatih tim nasional Indonesia. Gimana menurut lu? Nah, ini nih, ini gue agak sedikit kocak juga sebenarnya. Karena kan kocak. sebelumnya kan memang PSSI ngadain konferensi pers kan, pas pengumuman terkait STI itu out, ngomongnya tanggal 12, Tanggal 12. bakal diumumin. Gue cek sore tuh kalau nggak salah sore, Fabrizio Romano udah ngumumin. Lo mau ngumpetin kayak apa aja kalau di dunia ini masih ada Fabrizio Romano. Nggak Bocor. bisa. Bocor pasti. Fabrizio Romano tuh apa ya? Itu kayak kalau di Arab namanya kayak insya Allah 99% fix itu namanya dia tuh. Beberapa kali tuh kayak yang gue lihat ya dari pas lagi adanya kayak misalkan beberapa live dengan televisi kan, kayak si Arya Sinulinga segala macam. Itu tuh kayak berusaha buat nutupin banget tuh. Iya. Patrick Kluivert segala macam. Tapi tetap aja. Yang namanya juga netizen pasti kan udah nganggep bahwa adanya Jauh lebih pinter lah ya. Fabrizio Romano. Iya. Ya siapa sih pemain luar negeri aja gampang banget tembusnya sama dia. Betul. Tapi lu ini gak sih, Dik? Lu impress gak sih sama si Mr. Kluivert ini? Oke. Sebagai pelatih atau sebagai pemain nih? Ya, karena dia konteksnya bukan gantiin Rafael Strike, my friend. Dia konteksnya di sini gantiin Betul. Sintayong. Oke, kalau as coach gue nggak tahu karena yang gue tahu dia track record sebagai pelatihnya nggak tahu bisa dibilang panjang atau enggak karena kan udah 10 tahun Iya, kurang lebih 10 tahun tapi mulai nggak langsung jadi pelatih mulai dari sebagai asisten pelatih kan tapi cukup bagus menurut gue karena gue nggak tahu sih bisa dibilang cukup bagus atau enggak karena kan memang pada saat 2014 itu dia jadi asisten pelatihnya Luis van Gaal kan dan dia masuk sampai ke juara 3 kalau nggak salah Belanda kan. Nah tapi menurut gue bisa dibilang bagus atau enggak? Kenapa gue mempertanyakan hal tersebut? Karena pada saat itu Belanda diisi sama pemain yang cukup bagus. Iya, jadi kualitas pemainnya juga ngaruh banget ya, Dik ya. Ngaruh banget. Kalau gue pribadi sebenarnya kalau kita ngelihat, ya sebenarnya kalau misalkan kita nontonin video-video cara dia ngelatih dan segala macam itu juga sebenarnya nggak banyak. Jadi kita mau ngeriset juga sebenarnya bukan yang terlalu kayak gimana. Tapi yang gue tahu dia tuh pernah jadi pelatih striker. Oh, pelatih striker. Dia pernah jadi pelatih striker, dia pernah sebelum dia jadi asisten pelatih, lalu akhirnya dia mulai ke sistem manajerial. Secara menurut gua PSSI menarik Patrick Kluivert itu bukan sebagai manajer yang ngomongin soal taktikal, bukan ngomongin manajer yang soal bagaimana cara bermain bolanya menurut gua. Karena menurut gua Patrick Kluivert adalah pelatih yang profiling. Maksud gua gini, siapa yang nggak tahu Justin Kluivert? Ya. Salah. Justin Kluivert anaknya. Maksud gue Patrick Kluivert. Patrick Kluivert. Dia adalah seorang legend. Dia adalah seorang legenda di zamannya, dia seorang striker. Jadi nama besarnya dia akan benar-benar ngebuat para warga Indonesia yang mempunyai darah Indonesia di sana ya akan lebih tertarik. Contohnya yang sangat amat jelas Jero. Oke. Menurut gua, kenapa PSSI menargetkan dia? Sebenarnya target utamanya menurut gua bukan dia tahu. Menurut gua target utamanya sebenarnya LVG, Luis van Gaal. Oh, I see. Cuman karena emang LVG sudah cukup berumur dan ada penyakitnya, mungkin dia merekomendasikan, ya deh gue jadi dirtek aja, yang lebih susahnya manajerial dan segala macam gue serahin sama anak didik gue deh. Tapi tadi kan lo bilang sebagai dirteknya. Iya. Udah pasti atau belum? Ya kalau dibandingin sama Indra Safri. Tapi kalau menurut gue ngelihat dari si tapi Indra Safri keren. Tapi bener sih maksud gue Patrick Kluivert as pemain lebih ini ya, maksudnya as pemain dia ya siapa yang nggak tahu kan. Pemain striker yang striker Ajax yang menurut gue paling
Barca, Ajax. Yang bilang pada saat itu Patrick Kluivert tuh salah satu striker Ajax yang paling bagus lah pada saat itu. Walaupun gue nggak tahu sih, gue bisa setuju atau enggaknya kalau sama hal itu, karena kan masih banyak lah ya. Iya. Nah tapi as a coach yang gue lihat, yang tadi lo bilang, dia pernah jadi pelatih striker, ya kan? Pelatih striker. Iya sih bener, maksud gue kalau emang lebih masuk ke pelatih striker, apa mungkin nih karena kita striker dan gol itu agak sedikit buntu, ya kan? Apakah nantinya akan diarahkan untuk terus-menerus menyerang dengan adanya Patrick Kluivert ini? Sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin dia di tim Turkinya dia yang kemarin ya susah namanya, ntar di sini nih di tang tuh gitu ada tuh. Dia tuh sebenarnya bukan yang jelek tau di ngelatihnya dan segala macamnya. Dia kenapa cuman sekian bulan di sana itu karena dia ngebelain pemainnya yang gajinya telat dibayar. Oh, I see. Ya ini setelah ngobrol sama beberapa temen lah. Cuman kalau kita ngomongin di Curaçao itu emang bener-bener apa ya, caur karena kita tahu kebiasaan bermain di Eropa. Lu sebagai misalkan, hi coach, gua adalah seorang center midfielder. Oh ya udah. Lo main di center midfielder hari ini, tapi besok gue pengen mainin lo di right wing. Oke. Dan dia ngebawa itu di tim nasional. Mungkin itu akan works kalau di klub. Karena lo akan ketemu tiap hari. Lo akan misalkan, gue hari ini nggak bagus nih di latihan jadi right winger. Besok apa yang harus gue perbaikin? Itu kan bisa dijawab juga. Cuman tim nasional ini konteksnya beda sama klub. Benar. Tim nasional ini konteksnya adalah lu cuma bisa ketemu sekian hari di FIFA Matchday. Persiapan 1-2 hari, 3 hari, bahkan Venezia kalau nggak salah masih main di H-2 kalau nggak salah dari Inter FIFA Matchday. Itu sebelum pertandingan nanti. Sebelum pertandingan nanti. Dan lu nggak bisa coba-coba sih main menurut gua. Pasti. Dan apa ya? Kalau balik lagi ke yang tadi nih Dik, menurut gua dia kan bawa gerbong. Dia bawa 2 asisten pelatihnya. Pastur ya. Alex Pastur dan Lanzat. Ya. Pastur ini terkenal dari dulu, bukan dari dulu lah ya. Pastur ini beberapa kali dia megang tim besar di Nederland, di Belanda. Twente pernah megang juga kalau Twente, Almer, Heerenveen. Dia yang ngebawa promosi ke Eredivisie dari Liga kasta kasta bawahnya. Dan menurut gua kalau kita ngomongin main taktik dan segala macam, menurut gua akan dipegang sama Pastur. Lanzat nanti akan disuruh focusing ke U23 sebagai asistennya dia. Dan Patrick Kluivert ini profile. Lu bayangin Messi Hilgers nih turun dari pesawat, ngeliat dia, abangku. Coba lu bayangin Messi Hilgers kayak gitu. Keren banget. Iya. Tapi gua terlepas dari kontroversinya dia, Dik. Belakangan di media sosial juga udah kenceng banget tentang masa lalunya mereka, doxingnya. Ini menurut gue sangat menyayangkan karena sekali lagi gue yakin ini bukan suatu pola pikir yang dipikirkan dalam 1-2 hari doang. Ini adalah sebuah rencana yang dipikirkan matang oleh orang-orang yang punya kepentingan di situ, yang punya tanggung jawab di situ. Jadi Sintayong balik lagi, gue hormat, gue respect sama Sintayong, cuman move on yuk ke Patrick Kluivert. Karena menurut gue juga Pak Erik ini kan sebagai seorang yang menggeluti dunia sepak bola itu bukan baru banget, ya kan? Dia pernah megang Inter Milan juga dan menurut gue dia bukan orang yang bisa dibilang apa ya? Kalau bahasa kasarnya mungkin bodoh ya dalam sepak bola, karena pergerakan dia sama kayak yang disampaikan sama si Arya Sinulinga pada saat di salah satu podcast atau salah satu ini ya, dia bilang bahwa ya Erick Thohir ini bukan orang yang memang bodoh juga gitu. Dia ngerti terkait taktik, dia ngerti terkait strategi dan lain sebagainya. Jadi menurut dia tuh pemilihan Patrick Kluivert ini udah dipikirin secara matang gitu. Terlepas dari segala macam yang ada di belakang si Patrick Kluivertnya ini. Iya, masa lalu Dik ya. Benar. Jadi gue pribadi dengan waktu 2,5 bulan dan cukup terkejut, tapi karena terkejutnya di tengah hari bolong, jadi gue punya waktu recover sampai malam sehingga gue jadi nggak terkejut banget jadinya sekarang. Dan semoga Patrick Kluivert bisa menjadi jawaban atas buntunya lini depan kita dan menambah kekuatan kita dan membawa kita lolos ke Piala Dunia 2026.